Halo keren, ketemu lagi bareng kita di podcast Sedudo Keren. Sejenak duduk dengerin obrolan Kak Kese Morning Nganjuk. Gimana nih kabarnya Kak Mary sama Kak Ada? Ya, puji Tuhan baik. Luar biasa Setelah baik. merayakan Paskah hampir 1 bulan ya? Iya. Kita merayakan Paskah. Gimana? Seru nggak pastinya? Seru banget sih dengan tugas kita dari mulai gladi bersih, masa prapaskah sampai bekal suci. Saya ngelihat animum umat paroki Nganjuk semakin keren dengan kebersamaan dan rukun sih. Seru banget untuk tahun kali ini. Iya. Gimana? Pastinya seru ya? Iya, seru banget sih. Vibes-nya masih kerasa Paskah di sini. Udah hampir 1 bulan ya? Padahal belum bisa Masih move on ya. kerasa Paskahnya, masih kerasa di hati kita ya? Iya. Oke. Nah kebetulan nih kita kan habis merayakan Paskah. Gimana kita membahas tentang tema tentang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Oh iya nih, Gimana? kayak Setuju nggak? kita setuju banget nih. Kita mau kedatangan seorang tamu nih. Nah kebetulan nih kita datang seorang tamu yang khusus menjawab pertanyaan sekaligus menambah wawasan kita. Ya, Gimana mau? boleh Ketemu? dong. Oke kita ketemu dengan Mas Yaya. Terima kasih. Terima kasih sudah mau hadir ke sini menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah diundang. Selamat datang, Mas Yaya. Terima kasih yang ini. Iya, gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik. Luar biasa baik juga ya malam ini. Oke. Nah, mungkin Mas Yaya bisa perkenalan dulu ke Sobat Sedudo Keren. Mungkin ada yang belum kenal gitu. Oke. Nah, sebelum perkenalan Oh, iya. diri, kalian mau pesen apa nih? Wah, boleh biar tuh. aku buatin Aku dulu ya. Ya. Aku boleh deh teh hangat aja. teh hangat. Ya, samain aja ya. Kalau Mas Yaya? Kalau ngobrolnya sama Tobi. Oke, tunggu Iya. sebentar ya. Aku Siap. buatin ya. Iya, Mbak. Ya. Yang manis ya Kak, jangan lupa. Oke, siap. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Ya. Oke, nama saya Genesius Ida Bagus Sanjaya, biasa dipanggil Yaya. Saya adalah warga lingkungan Santo Yohanes Pembaptis di lingkungan Paroki Santo Paulus Nganjuk. Itu nggak ada, Saten. Terima kasih. Oke nih, sebelum kita menunggu minuman pesanan kita, aku boleh dong tanya dulu. Monggo, Saten. Ya. Oke, gini. Jadi maksud dari gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik itu seperti apa sih? Gimana sih? Oh iya, jadi ini sebentar saya jadi seperti ini. Gereja itu ada sifat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Satu itu maknanya adalah di mana persekutuan semua orang yang mempunyai keyakinan yang sama, ya sama akan Kristus Yesus. Terus kedua, gereja yang kudus, yaitu kudus itu gereja yang dilahirkan karena karya keselamatan yang dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Terus Katolik artinya adalah umum atau secara keseluruhan, jadi gereja-gereja atau semuanya yang mengimani akan Yesus itu dirangkul menjadi satu. Jadi tidak tidak terbataskan oleh ruang maupun waktu sejak zaman Yesus sampai saat ini. Lalu untuk yang sifat dan tempat atau apostolik itu ajaran gereja yang diturunkan oleh Yesus sendiri melalui murid-muridnya sampai hari ini. Jadi kita cukup harus berbangga dan berbahagia bahwa sebagai orang Katolik kita mempunyai pengajaran yang langsung direct dari Tuhan Yesus gitu. Nah, lebih seperti itu Mas. Oke, seperti itu ya kurang lebih Iya. ya. Nih, pesanannya udah pada datang nih. Wah, ini. Nih yang punyanya Mas Yaya. Ya, terima kopi. kasih Mbak Mary. Siap. Iya. Ini buat Kak Advent. Teh manis. Terima kasih. Buat Kak Alda juga teh manis. Silakan diminum. Terima Dan kasih camilannya Mbak Mary. silakan dinikmati ya. Oh iya, Banget ya. buat nemenin ngobrol. Oh iya betul. Monggo silakan. Iya. Silakan diminum. Oh iya, Saya- makasih. Camilannya silakan di. Saya minum loh ini. Oke, silakan. Iya. Best kering. Gimana? Manis kan? Apalagi mandang nggak ada. Oh gitu. Iya. Kalau Mas Santen beda. Camilannya silakan. Oh iya, iya siap, makasih. Nah, sambil makan-makan sambil minum, boleh dong dilanjut ngobrolnya. Boleh, monggo silakan.
Saya mau tanya. Iya. Nah, aku mau tanya nih Mas ya. Kenapa sih Paus Vatikan itu disebut sebagai pengganti Rasul Petrus? Oh ya, jadi gini Mbak Aja ya. Menurut kitab suci itu Yesus pernah berkata kepada Rasul Petrus bahwa dia akan mendirikan gereja di atas batu karang. Nah, batu karang itu dalam bahasa Yunani artinya Petrus ya. Jadi setelah demikian lalu setelah kebangkitan Yesus, setelah naiknya Yesus kan para rasul itu kan berkarya ke tempat-tempat lain, termasuk Rasul Petrus yang berkarya ke Roma sampai kematiannya lah. Setelah kematiannya kan dia dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Nah, penerus-penerusnya itulah yang sampai sekarang itu jadilah yang kita kenal itu sebagai Paus itu. Makanya Paus itu adalah pengganti Petrus karena memang ya urutannya seperti itu. Jadi memang pengganti dari itu kepemimpinan. Iya. Oke, silakan dimakan. Mas Aya makanannya biar lebih enak ngobrolnya. Ya, iya Mas Tuhan. Ini HP-nya Mbak Mary ya? Wah, iya tuh kayaknya. Ada telepon, Mbak. Ya. Ini ada telepon. Oh iya, terima kasih. Halo, selamat malam. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh? Silakan Mas Boleh Tuhan, ya? monggo. Oke. Nah, jadi gini nih Kak. Kalau gereja itu kan punya sifat merangkul semua orang ya. Ya. Boleh nggak sih semua orang itu mengikuti beribadah di dalam gereja Katolik? Oh ya, jadi gini Mas Tuhan. Memang gereja tidak menghalangi siapapun untuk beribadah. Oke. Namun, dalam gereja Katolik itu ada aturan-aturan atau hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu salah satunya adalah mengenai sakramen. Nah, yang berhak untuk menerima sakramen tersebut adalah orang-orang yang dibaptis dalam tata cara Katolik. Gitu. Jadi kalau seandainya orang yang tidak dibaptis dalam Katolik ya tidak boleh untuk menerima itu. Jadi gitu, Mas ya. Oke, jadi nggak sembarang orang bisa mengikuti beribadah dalam gereja itu ya? Ya kalau mengikuti boleh, bisa siapapun. Tapi boleh. harus ada aturan Tapi seperti ada sakramen tadi. beberapa hal yang perlu diperhatikan sakramen, contohnya seperti ekaristi atau apa namanya penerimaan hesti. Nah, kalau belum dibaptis atau masih kecil itu kan belum boleh menerima. Iya, Nah, oke. itu kan ada hal-hal yang perlu diperhatikan di situ. Ada yang perlu diperhatikan lagi ya. Oke. Gimana? Kira-kira ada yang sudah mulai ini ya, mulai ada gambaran-gambaran ya. Iya. Udah ada wawasannya masuk sih. Iya, puji Tuhan. Yes, tadi setelah aku terima telepon, kok aku ketemu Romo. Kamu tuh tanya, lagi pada ngapain kalian? Ya aku jawab dong, kita lagi pada ngobrol santai. Kamu sebentar lagi kesini, Iya loh. kita lebih bisa ngobrol lagi. Wah, boleh tuh biar nambah wawasan juga sih. Betul, Iya. jawaban Romo tadi lebih bagus. Iya. Halo, selamat malam semuanya. Ini lo gara-gara Mary tuh. Ayo kita gabung Romo. Wah, akhirnya ya sudahlah. Kan lama kok Nongkrong. ngobrol-ngobrol. Iya, sekalian sih. Iya, piye ini? Kebetulan banget tadi lagi diomongin Romonya. Iya, Wah, betul, panjang betul. umur dong. Wah, panjang umur. Oke. Ini mau kita kan lagi ngobrol nih. Nah, temanya ini tentang gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik nih Romo. Oke. Pas banget nih ada Romo buat nambah wawasan sih, menambah jawaban. Ya membantu jawab lah istilahnya gitu. Terus Bentar, sebelum Romo menjawab, Romo mau minum apa malam ini? teh, kok teh. Kopi Gula dikit. gula sedikit karena yang manisnya banyak di sini. Oke, ya. Oke, ya kita lanjut pertanyaan. Boleh ya Romo sambil Oh, nunggu silakan, pesanan? silakan. Atau mau dimakan dulu nih cemilannya sambil nunggu? Enggak. Silakan lanjut Kita aja. lanjut pertanyaannya. Gini nih mau, bagaimana Ya. sih doktrin gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik dapat mempengaruhi praktik ibadah dan kehidupan beriman umat Katolik? Oke, baik. Pertama-tama kan gereja adalah wujud kasih Allah. Nah, kasih Allah itu diwujudkan dengan pemberian diri Yesus di dunia dan kehadiran Yesus itu bersama muridnya. Akhirnya didirikanlah gereja. Gereja sebagai persekutuan orang-orang yang beriman, yang percaya pada Tuhan. Dan tidak bisa gereja ini sembarangan didirikan oleh manusia. Karena memang Kristus sebagai kepala, umat sebagai tubuhnya, anggotanya. Nah, gereja yang demikian ini memiliki ciri-ciri. Satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Nah,
bagaimana pengaruh dalam kehidupan peribadatan, kehidupan menggereja, tentu ya sangat luar biasa, karena kita bisa melihat bahwa dalam peribadatan, dalam liturgi, dalam perayaan sakramen itu semuanya satu. Jadi bacaannya, rumusnya, urutan-urutannya sama. Bahkan kita akan bisa mengerti, misalnya kita ziarah lah gitu ya, ke tanah suci atau Eropa, dengan bahasa mereka kita akan paham. Oh, ini waktunya komuni, oh ini bacaan, dan sebagainya itu, meskipun beda bahasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal bagaimana kehidupan kita ini juga dikuduskan sebagai panggilan Tuhan, bahwa kita akan menjadi kudus. Dengan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin berdevosi dengan Tuhan, itu kan akan jadikan satu. Dan juga sekaligus bahwa ajaran-ajaran ini akan diteruskan terus-menerus, karena Kristus akan menyertai kita dalam penyertaan Roh Kudus. Jadi ajaran Kristus ini tidak akan pernah berhenti sampai selama-lamanya, karena akan diteruskan terus-menerus. Nah, kayak gitulah pengaruh dalam kehidupan kita, beriman, beribadah, dan sebagainya itu. Begitu, Advent. Oke, jadi nambah lagi nih wawasan kita dari Romo langsung. Ya. Wah. Ini kopi gula sedikit karena manisnya banyak di gitu ya. Ya, saya minum dulu. Oke, silakan Romo, silakan. Oke. Enak tenan. Iya, mumpung semangat, ada lagi nggak ini? Satu pertanyaan terakhir. Wah, Terakhir nih. Romo. Oke. Gimana? Jadi gini, bagaimana Gereja Katolik mempertahankan dan menerapkan prinsip gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Nah, di tengah perubahan zaman dan tantangan modern ini. Ya, banyak hal sih yang bisa kita lakukan untuk bagaimana gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Satu, ya kita harus memiliki semangat persatuan di dalam peribadatan, juga menghargai hierarki. Hierarki adalah pemimpinan gereja. Ya, paus, uskup, romo, dan sebagainya itu. Terus yang bisa dilakukan itu kan di dalam ya. Kita juga harus setia dalam merayakan Ekaristi, lingkungan. Jangan sampai kita ini terlalu menutup diri dengan warga atau umat-umat yang lain dan gereja. Lalu, kalau antar gereja yang lain, setiap 18-25 Januari ada pekan doa sedunia. Nah, karena gereja itu adalah satu, yaitu Kristus yang menjadi kepalanya dan umat. Karena pernah terjadi yang namanya pemisahan antara gereja barat dan timur. Nah, sebagainya itulah. Akhirnya Gereja Katolik menyerukan untuk persatuan itu. Lalu yang kedua, gereja sebagai yang kudus bagaimana? Ya, kita harus menghidupi panggilan Kristus yang kudus. Dikuduskan pertama melalui pembaptisan. Nah, harapannya dengan itu kita semakin hari semakin menghidupi doa kita secara pribadi, devosi kita, Ekaristi, dan juga harus ini namanya semakin tekun dalam merenungkan sabda Tuhan. Merenungkan kan Mas saya ini. Merenungkan loh. Rajin misarian ya. Iya. Apalagi kan suami Pak buka tekes ya. Dan juga beri teladan pada anak-anaknya hidup kudus. Bukan kepada anak-anaknya, ayo sembahyang tapi kita malah sibuk sendiri ya. Kita harus membangun kekudusan itu bersama seluruh umat. Jadi dengan lingkungan, secara pribadi dan seterusnya. Sedangkan Katolik ini kan terbuka ya, bahwa ada hal yang baik, ada nilai-nilai yang di dalam dunia ini. Makanya gereja kita semua juga harus terbuka akan siapapun yang memiliki kehendak baik, tujuan baik. Kan kita tidak mungkin hidup sendirian di dunia ini, kan ada yang berbeda. Contohnya saja saya dengan Yaya ini ya. Yaya komisen brewoan, saya kan enggak. Setiap hari saya nyugur. Terus ada yang hitam, putih, keriting, sebagainya itu. Nah, kita harus menerima satu sama lain. Nah, yang keempat, apostolik. Apostol kan kerasulan ya. Berarti kita harus setia tentang ajaran-ajaran para rasul yang diteruskan
oleh paus, gereja dan seterusnya. Itu harus kita terus-menerus, jangan bosan akan hal apa yang selalu kita perdalam dalam ekaristi, dalam renungan katekese. Apalagi Pak Yaya ini ya kalau renungannya dari Bu Edith, jangan bosan. Karena adalah penerusan. Bahkan juga dalam gereja kita kan untuk penerusan ajaran itu kan juga ada pengajaran untuk cara katekumen dari tahap ke tahap. Ya ajaran-ajaran iman itu diteruskan. Bahkan ya seperti kita waktu sekolah, waktu SD kan ada pelajaran agama. Ajarannya ya demikian itu. Mungkin kok dari tahun ke tahun diajarkan itu sama ya Romo. Tetapi itu akan membuat kita untuk membawa kita pada penerusan generasi-generasi sehingga gereja ini yang Tuhan ciptakan sampai selamanya itu akan terjadi. Dan yakin bahwa Tuhan akan menyertai setiap umat yang percaya kepada. Amin. Amin, amin. Tuh. Begitu Mas Apen. Oke, jadi itu jawaban dari Romo ya. Iya. Gimana nih Kak, dia paham nggak? Pasti paham dong. Ya, Oke. lumayan Iya. paham. Baik. Oke, mungkin sampai sini dulu ya obrolan kita kali ini ada mengenai tentang gereja yang satu, kudus, apostolik dan apostolik. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan pastinya, menambah pengetahuan juga buat kita semua, apalagi buat sobat Sedudu Keren nih. Ya Kak Adven. Terima kasih juga Mas Yaya yang sudah mau menyempatkan waktu. Saya untuk- terima kasih sudah diundang ke sini. Terima Jangan kasih kapok juga. ya diundang ke sini. Jangan kapok Oh, ya. enggak kapok dia. Nanti Pokoknya kalau ada misalkan- kopinya. Ya, Kok ada kopinya katanya gitu, yakin mantap gitu ya. Episode selanjutnya Mas Yaya lagi. Ya boleh pokoknya Ada kopinya ada gitu ya. kopinya. ada. Ada kami. Iya. Ya. Terima kasih juga Romo. sudah menemani Oke, kita sama-sama ngobrol-ngobrol. Alda, Adven, Romo. Pak Yaya, terima kasih juga ya. Jangan kapok. Iya, siap. Jangan Romo. kapok pastinya ya. Tapi nanti kopinya lebih enak lagi. Iya. Ya. Pasti dijamin. Kak Mary pasti lebih. Siap. Oke, mungkin kita tutup aja podcast kali ini. Oke, dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk saksikan podcast Sedudu Keren. Sejenak duduk dengerin obrolan kata kese Romo neng Nganjuk. Ngobrol iman. Sedudo keren dong.